Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari yang cerah ini, telah terbentuk kesepakatan antar berbagai stakeholder mengenai perizinan penangkapan dan ekspor baby lobster. Acara dihadiri oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, peneliti dan akademisi, investor, pembudidaya lobster, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat pengawas. Sebagai keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan, berikut adalah cuplikan fokus group discussion pada hari Minggu 29 November 2020 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam fokus discussion kelompok 11 dan 12. Adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perizinan penangkapan dan ekspor baby lobster. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indah Fajrina Ayu Rosita yang menjadi moderator pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber, pemerintah daerah Raisyah Tangkuti, pemerintah pusat Ilham Madiansyah, investor Lili Endah Slistiawati, peneliti Suci Putri Mahindra, pembudidaya Bella Amadea, Pokmaswas Nikita Risti, LSM Lisbeth Sagala. Potensi lobster di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia saat ini lebih dari 27 miliar. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 6 jenis lobster yang terdapat di Indonesia, di mana di antara dua tersebut yaitu jenis pasir dan mutiara yang tergolong sebagai komoditas populer. Terkait pemberian izin penangkapan benih lobster yang ditujukan untuk menghidupi nelayan yang selama ini bergabung dari komoditas tersebut. Terkait pemberian izin untuk penangkapan dan ekspor baby lobster, tim KKP menerangkan bahwa calon eksportir wajib memenuhi dua hal sebagai prasyarat kementerian, yaitu yang pertama, mereka harus membuktikan adanya budidaya yang baik. Kedua, eksportir mesti melepas liarkan benih lobster alam sebanyak 2% dan dibuktikan dengan berita acara yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten atau kota setempat. Kementerian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi menerbitkan kuota benur untuk budidaya. Tim KKP mengklaim kebijakan ini sekaligus akan mendorong berkembangnya usaha budidaya lobster di tanah air dan menciptakan efek domino bagi penyedia pakan. KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri dari 25 perseroan terbatas atau PT, 3 persekutuan komoditas alias CV, dan 2 perusahaan berbentuk usaha dagang. Karena adanya ketidaksinkronisasi antar Permen Nomor 12 Tahun 2020 dengan Komnas Kazakhstan menjadikan kegiatan ekspor benih lobster melanggar ketentuan. Akibatnya, kebijakan ekspor ini banyak nelayan pembudidaya di berbagai daerah di Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan benih baby lobster sehingga nelayan menjadi kolaps.
dari penjelasan tersebut, bagaimana adakah tanggapan dari pemerintah terhadap hal tersebut? Untuk pemerintah pusat, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih moderator. Saya izin buat menyampaikan dari pemerintah pusat terkait dengan perizinan dan pencabutan izin ekspor benih dari lobster ini. Sebenarnya kalau dari pemerintah pusat ini menerapkan peraturan Kementerian nomor 12 tahun 2020 ini bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu juga untuk kesetaraan teknologi, terus juga untuk pengembangan investasi, peningkatan devisa, dan juga pengembangan budidaya. Dan ini salah satu untuk meningkatkan nelayan dan juga pembudidaya untuk berkembang di sektor lobster ini, karena emang benih lobster ini nilai jualnya itu sangat tinggi. Jadi diharapkan dari segala pihak, dari baik budidaya dan nelayannya itu mendapatkan keuntungan, investor juga mendapatkan keuntungan, dan pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari devisa dan pajaknya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada pemerintah pusat. Selanjutnya dari pemerintah daerah, ada bisa memberikan pendapat atau tanggapan atas pernyataan tersebut? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemerintah daerah menindaklanjut dari keputusan dari pemerintah pusat, yakni melalui Permen KP nomor 12 tahun 2020, peluang dalam pemanfaatan lobster itu akan lebih meningkat sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Saya setuju, yakni kepentingannya itu untuk mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pemerintah daerah. Selanjutnya dari investor, apakah ada atau ingin memberikan pendapat atau tanggapan atas pernyataan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya sebagai investor menyampaikan bahwasanya adanya peraturan peraturan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 tersebut salah satu kebijakan yang baik gitu, karena dari segi kami investor dapat menyalurkan dananya untuk para pembudidaya melakukan ekspor terkait baby lobster tersebut. Selain itu, dari adanya penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Ilham selaku dari KKP menyatakan bahwasannya adanya ekspor baby lobster tersebut memberikan pemasukan yang cukup tinggi untuk devisa negara. Selain itu juga dapat meningkatkan adanya kesejahteraan masyarakat dengan mahalnya nilai atau harga dari baby lobster tersebut. Jadi saya sangat mendukung adanya peraturan tersebut dan sangat mensupport gitu dengan saya sebagai investor. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk peneliti atau akademisi, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Ya, setelah keluarnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Permen KP tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan, KKP mesti selektif dalam menentukan dan menetapkan badan usaha yang akan melakukan ekspor benih lobster. Selain itu, menurut saya
Kuota dan alokasi penangkapan benih lobster harus sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Komnas Kajiskan. Jangan sampai ekspor benih lobster ini malah menjadi suatu lubang-lubang tersendiri untuk para koruptor-koruptor seperti itu menurut saya, di mana harus harus ditegaskannya payung-payung hukum dengan sejumlah syarat yang membutuhkan proses verifikasi yang ketat kepada calon eksportir dan harus dilakukan secara transparan dan juga hati-hati. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih untuk peneliti atau akademisi. Selanjutnya untuk pihak LSM, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas waktunya dari Ibu Moderator. Di sini saya sangat setuju dengan pendapat dari pihak akademisi atau peneliti, di mana proses tersebut juga perlu transparansi. Juga adanya ekspor benih lobster tersebut menurut kami tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan yang ada di lapang gitu. Jadi padahal di pihak kita itu sumber dayanya itu sangat sedikit dan diekspor hanya benihnya saja begitu. Dan menurut kami LSM itu proses ekspor benih lobster tersebut itu hanya menempatkan nelayan penangkap itu dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap semata gitu ya. Saya sebagai salah satu bagian dari masyarakat tersebut merasa tidak ada dampak kemajuan yang signifikan dari kegiatan ekspor tersebut, namun hanya menjadi keuntungan bagi beberapa pihak seperti perusahaan investor saja. Menurut saya demikian, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak LSM. Selanjutnya dari Pokmaswas, apakah ada tanggapan? Ya, apakah suara saya terdengar? Oke. Sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Saya juga ingin menyampaikan pendapat saya dari kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Jadi kami dari pihak Pokmaswas itu tidak setuju karena rencana dari ekspor benih ini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh LSM itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan merugikan nelayan, dan selain itu juga merusak ekosistem kayak gitu. Karena nelayan ini bakalan sulit untuk mencari lobster ukuran yang konsumsi pada akhirnya kalau misalnya baby lobster yang ada itu semuanya diekspor dan ditangkap seperti itu. Kemudian emang dari sisi ekonominya itu memang ada untungnya dan menghasilkan uang, tapi apabila kita menjual dalam bentuk benih lobster ini dalam tingkat jangka Oke. Lanjut aja ya. Selanjutnya. Maaf moderator, Ya. izin menanggapi moderator. Ya. Boleh. Oke, terima kasih. Terkait penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pokmaswas, saya menanggapi bahwasanya di peraturan Permen KP nomor 12 tahun 2020 tersebut juga menjelaskan bahwasanya ada kriteria yang harus dijalankan atau perizinan yang memang dilakukan oleh eksportir maupun pembudidaya sendiri, yaitu salah satunya ketika pembudidaya nelayan menangkap harus disebar kembali, yaitu 2% hasil tangkapannya seperti itu. Jadi saya bertentangan dengan pendapat dari Pokmaswas. Terima kasih. Terima kasih untuk investor. Selanjutnya untuk pembudidaya lobster sendiri nih, ada nggak tanggapan?
atau pendapat? Baik, saya sebagai pembudidaya juga bertentangan dengan investor karena memang benar adanya kita harus melepas liarkan 2% itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kami pembudidaya bisa memilih kualitas yang baik ketika benur-benur lobster sudah dieksploitasi. Sedangkan kami pembudidaya ditekankan untuk memberikan kualitas yang baik kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk pembudidaya lobster. Jadi tadi ada pertanyaan dari pembudidaya lobster. Bagaimana memilih kualitas benur yang baik? Untuk pemerintah pusat ada pendapat, tanggapan? Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari pembudidaya. Untuk memilih dari kualitas dari lobster itu sebenarnya kita tidak perlu memilih kalau menurut saya, karena dari cara kita membudidaya pasti ada step-stepnya yang sudah diberikan itu udah pasti membuat hasil lobster dewasa itu jadi yang kualitas yang terbaik gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita harus mencari, tidak perlu dicari sih, karena memang semua lobster yang ada itu nanti pada hasilnya akan menjadi kualitas yang terbaik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, karena tadi ada sedikit kendala dan terputus oleh pihak Pokmaswas. Saya persilakan pihak Pokmaswas untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tadi terlempar dari ruangan Zoom dan izin mematikan kamera karena sinyalnya kurang baik. Saya ingin menyampaikan pendapat saya dari kelompok masyarakat pengawas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami dari pihak Pokmaswas itu tidak setuju karena memang dari peraturan ekspor benih lobster ini cuma menguntungkan beberapa pihak doang saja dan tentunya merugikan nelayan dan merusak ekosistem seperti itu, karena pada akhirnya nelayan akan sulit mencari lobster ukuran konsumsi gitu kalau misalnya benih-benih lobsternya semuanya sudah ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Memang dari sisi ekonomi itu akan menguntungkan pada saat itu, tapi itu instan pada saat itu saja dan tidak memikirkan jangka panjangnya gitu. Jadi saya kembalikan kembali kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya kalian menyatakan bahwa peraturan ini mesejahterakan masyarakat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana peraturan ini. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pokmaswas. Mungkin dikembalikan lagi kepada Pemda dan juga KKP. Tadi intinya Pokmaswas itu kayak ada yang merusak ekosistem sekarang dari pengambilan benih ini. Bagaimana tanggapan bagaimana tanggapan pemerintah daerah mengenai tadi yang dijelaskan oleh Pokmaswas pemerintah daerah? Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin menanggapi terkait yang disampaikan oleh Pokmaswas. Dalam ekspor benih di sini yang dimaksudkan itu adalah ekspor benih lobster yang nantinya kita harus melakukan pengendalian agar proses ekspor di sini tidak menimbulkan kerugian ataupun kehilangan mata pencarian kepada masyarakat. Dalam artian, ekspor benih di sini kita kendalikan dengan bagus sehingga kebijakan ini dapat memangku kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah daerah. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi mengenai ekspor ini dari pihak LSM? Ya, baik. Saya ingin memberikan tanggapan terkait pendapat
pemerintah daerah tersebut kalau pembudidaya tetap atau nelayan kita tetap mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Tapi kalau menurut saya itu sebaiknya kita melakukan ekspor tersebut, selain kita mengekspor benihnya, lebih baik kita memberdayakan masyarakat lokal sebagai pembudidaya gitu. Jadi budidaya sendiri bukan dalam arti hanya menghasilkan benih, tapi dibesarkan sampai dia mencapai ukuran konsumsi gitu. Karena kalau kita pikir-pikir, dengan kita membesarkan dia sampai mendapat ukuran siap konsumsi, kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Selain itu, alam kita juga tetap terjaga gitu. Nah, adapun yang boleh diekspor itu lobster yang udah ukurannya siap konsumsi. Jadi selain dikonsumsi oleh masyarakat lokal, Indonesia juga dapat diekspor gitu. Jadi keuntungannya bisa beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dengan ukuran yang tentu jauh lebih besar dibandingkan benih gitu. Dan itu juga memberikan keuntungan juga bagi pihak Indonesia menurut saya, karena dengan kita mengekspor benih, mereka membesarkannya, ya itu mereka mendapat mereka bisa secara mandiri gitu, negara yang kita ekspor gitu. Nah, tapi kalau kita membudidaya dan mengirimkannya langsung, mereka bahkan ya mungkin kasarnya bisa ketergantungan kepada kita. Begitu kalau menurut saya, moderator. Terima kasih untuk pihak LSM. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pokmaswas untuk pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana sih rencana jangka panjang dari dampak penangkapan dan ekspor baby lobster tersebut? Saya persilakan untuk pihak pemerintah pusat untuk menjawab pertanyaan dari Pokmaswas. Baik, terima kasih kepada moderator. Hal yang penting untuk kita lakukan dalam menindaklanjuti ini agar berkelanjutan seperti itu ialah mengakses atau menentukan beberapa jumlah benih lobster yang bisa ditangkap untuk mempertahankan agar populasinya tetap lestari seperti itu. Terima kasih Saya tidak setuju dengan pendapat Pemda. Bagaimana mau lestari ketika dari benihnya saja tuh sudah diambil, sudah diekspor gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk peneliti atau akademisi. Jadi peneliti atau akademisi ini kurang setuju terhadap pernyataan dari Pemda. Selanjutnya, bagaimana adakah tanggapan dari pemerintah pusat mengenai ini? Baik, saya akan menanggapi terkait dengan pernyataan dari Suci ini. Untuk sebenarnya dari ketetapan ini sebenarnya kita sudah mengkaji ilmiah dan mengikuti semua prosedur yang ada. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk tidak lestari itu kayak kurang tepat, karena dari pihak kami sendiri kami sudah membuat komitenya, udah observasi dan melakukan kajian yang banyak. Kalau menurut saya untuk tidak lestarinya karena eksploitasi, kalau saya menurut berlebihan untuk pendapat dari akademisi tersebut. Seperti itu, moderator. Terima kasih untuk pemerintah pusat atas tanggapannya. Selanjutnya, adakah tanggapan lain mengenai jangka panjang dari dampak penangkapan dan ekspor baby lobster ini dari LSM? Jadi saya ingin memberi tanggapan ya, moderator. Menurut saya nantinya akan ada eksploitasi yang berlebihan. Kenapa? Karena dari benihnya saja yang masih kecil sudah diambil gitu, sudah diekspor. Ini sebenarnya bukan malah meningkatkan nelayan, tapi malah merugikan nelayan, di mana nanti harganya bakal terus menerus menurun gitu. Menurut saya lebih baik diambil saja induknya, tapi dengan syarat dilakukannya kajian ulang seperti itu, seperti tentang saya setuju dengan dengan permen yang sebelumnya, yaitu ditetapkannya berat minimal, dan juga yang sedang bertelur itu tidak boleh
tidak boleh diambil gitu. Karena apa? Nantinya kalau misalnya dari benih sudah diambil gitu, itu nanti bakal merusak ekosistem, bakal merusak jaring dan juga rantai makanan, di mana nanti yang predator-predator atasnya tidak bisa makan atau nanti ekosistem bakal rusak gitu. Dan saya yakin juga Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak karena Indonesia memiliki terumbu karang yang juga bagus, di mana itu bisa menjadi habitat benihnya gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk peneliti atau akademisi. Selanjutnya dari yang disampaikan oleh peneliti terkait penangkapan harus dikaji ulang. Apakah ada tanggapan dari pihak LSM? Ya, baik. Saya setuju dengan pihak peneliti, yaitu perlu adanya kajian ulang. Dan menurut saya, kajian ulang yang dilakukan itu harusnya melibatkan pihak nelayan, masyarakat setempat, terutama LSM gitu. Karena ya mungkin kita atau biasanya para pembudidaya hanya membudidayakan dan mengikuti peraturan yang ada, yang mungkin mereka merasa yang penting mendapat keuntungan untuk sementara waktu itu. Cuman kalau dipikirkan dalam jangka panjang, ya benar katanya bahwa itu bisa menimbulkan overeksploitasi gitu. Menurut saya sebaiknya perlu adanya tindak lanjut terkait dengan hal tersebut. Dan saya ada satu pertanyaan, yaitu apa yang melatar belakangi, ini pertanyaan kepada pemerintah pusat ataupun daerah, apa yang melatar belakangi diberlakukannya peraturan tersebut. Karena kalau dari menurut pihak kami sendiri itu tidak terlalu memberi keuntungan yang besar. Kalau sementara iya, tapi tidak memberikan keuntungan jangka panjang begitu. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat peneliti, yaitu perlu adanya kajian ulang dan melibatkan pihak LSM, nelayan setempat, dan mungkin stakeholder setempat. Demikian, moderator. Terima kasih untuk pihak LSM. Jadi tadi pihak LSM bertanya apa yang melatar belakangi diberlakukannya peraturan tersebut, dan peraturan tersebut itu memiliki keuntungan yang besar, tapi tidak untuk jangka panjang. Bagaimana tanggapan atau pendapat dari pemerintah pusat dan daerah mengenai pertanyaan tersebut? Baik, saya izin menjawab moderator pertanyaan dari LSM. Hal yang melatar belakangi ketetapan peraturan ini adalah karena di peraturan sebelumnya, peraturan yang lama, itu saat melarang diberlakukannya penangkapan dari benih lobster itu sendiri, yang mengakibatkan banyak kerugian dari pihak pembudidaya, dan banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, apalagi lagi saat pandemi seperti ini. Jadi dari pemerintah pusat menetapkan peraturan ini dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk menangkap benih lobster seperti itu. Baik. Terima kasih untuk pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah, apakah ada tanggapan lain? Baik, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Di sini ditekankan bahwa kuota dan lokasi penangkapan benih lobster yang dimaksud untuk diekspor itu diambilnya sesuai hasil kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. Jadi untuk masalah overeksploitasi dan lain-lain ini bisa kita tanggulangi dengan kajian yang kita peroleh dari Komnas Kajiskan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pembudidaya lobster? Mendengar pernyataan dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya tetap tidak setuju karena menurut penyampaian dari peneliti dan juga LSM kemudian Pokmaswas, saya pikir dengan langkanya benih
lobster akan menaikkan harga untuk para pembudidaya. Sekarang bolehlah kita katakan itu murah, tapi nanti ketika 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ketika benih lobsternya sudah langka, bagaimana dengan pembudidaya? Kami sekarang sudah bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan benih, kemudian nanti ditambah lagi dengan harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi. Saya sebagai perwakilan pembudidaya sangat tidak setuju untuk peraturan tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pernyataan dari pembudidaya lobster ini. Untuk pihak investor, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Ibu Momot. Terkait penjelasan, yang saya tahu bahwasannya adanya ekspor itu dapat meningkatkan ini ya, tambahan devisa, karena memang harga benih harga benih lobster ini cukup tinggi gitu di masyarakat luar negeri. Sehingga yang saya tanyakan, dari adanya ekspor ini apakah dari pihak pembudidaya mengalami kerugian gitu dengan adanya ekspor? Padahal kan memang dengan kita mengekspor benih tersebut, kita mendapatkan keuntungan yang lebih gitu dibandingkan kita menjual sendiri di dalam negeri, seperti itu. Izin menanggapi pernyataan investor. Ya, boleh. Sebelumnya dari pihak investor menjelaskan bahwa harga jual di luar negeri itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia sendiri. Tapi saya ingin menanggapi dengan membandingkan kualitas dari lobster di Indonesia dengan salah satu contohnya adalah lobster di Taiwan yang telah memiliki tentunya teknologi yang lebih canggih. Tentunya kualitas dari Vietnam jauh lebih bagus sehingga harga lobster di Vietnam juga jauh lebih tinggi. Nah, apabila kita melakukan ekspor, pada akhirnya harga dari lobster itu sendiri tentunya akan turun gitu, akan jatuh dan akan kalah dengan harga lobster lainnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari pihak lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, adakah tanggapan dari pernyataan Pokmasmas? Mungkin. Baik, izin menanggapi. Menurut saya tidak masalah apabila investor mengatakan bahwa nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan dijual di Indonesia. Tapi dengan syarat ukurannya itu harus udah dalam ukuran siap konsumsi begitu menurut saya. Jadi dia tetap menghasilkan atau memproduksi di negeri sendiri dan juga menghasilkan untuk tetap bisa diekspor. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu bisa menjadi dua penghasilan atau dua sumber penghasilan yang bisa meningkatkan tentunya devisa kita. Begitu menurut saya. Jadi tidak apa-apa diekspor, tapi dengan ukuran siap konsumsi gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak LSM. Adakah tanggapan lain dari Pokmasmas? Dari saya sudah cukup untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih. Izin moderator, izin menanggapi. Ya, silakan. Baik, sejauh yang saya tangkap adalah bahwasanya sebenarnya adanya perizinan penangkapan dan ekspor baby lobster ini sebenarnya banyak pihak yang setuju. Namun untuk keberlanjutannya perlu adanya kajian-kajian ulang maupun pertimbangan terkait keadaan benih lobster itu sendiri maupun usulan-usulan bahwasannya
yang ditangkap adalah ukuran konsumsi. Apakah seperti itu? Mohon maaf, bisa diulangi yang Iya. terakhir tadi? Oke, yang saya tangkap seperti itu. Dengan maksudnya berarti dari investor bisa masuk gitu untuk melakukan investasi terkait benih maupun nanti layak konsumsi untuk lobster layak konsumsi. Apakah seperti itu dengan mempertimbangkan terkait keadaan lobster itu sendiri? Mungkin barangkali dari pihak peneliti atau pembudidaya dapat meluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk investor. Dari pernyataan investor, apakah ada tanggapan dari pihak LSM dan pembudidaya? Baik, izin memberi tanggapan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, baik, izin memberi tanggapan kepada investor. Saya setuju dengan adanya investor yang memberikan investasi kepada dan memfasilitasi kita untuk melakukan budidaya ini, dan juga melakukan ekspor menurut saya tidak masalah, karena itu juga selama itu meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya, saya sangat setuju, dan demikian juga menurut saya pembudidaya, mereka setuju, dikarenakan apabila investor tidak terlibat, juga kita susah untuk menggerakkan gitu, dikarenakan mungkin kekurangan modal, fasilitas, alat teknologi, demikian. Jadi saya setuju dengan adanya investor dan proses ekspor tersebut selama memperhatikan kondisi biologis ekologis dari lobster tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak LSM. Selanjutnya, apakah dari pihak pembudidaya ada tanggapan lain atau pendapat? Sepertinya cukup, moderator. Terima kasih untuk pihak pembudidaya. Apakah ada tanggapan lain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah? Baik, terima kasih kepada moderator. Sesuai yang disampaikan oleh pihak LSM, di sini kita akan selalu memperhatikan kondisi ekologis maupun ekonomis yang akan kita dapatkan, yang akan kita tinjau selanjutnya. Sesuai yang disampaikan oleh pihak LSM, ini bakal menjadi PR buat kita sebagai pemerintah daerah yang ataupun pemerintah pusat dalam menanggapi kebijakan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemerintah daerah. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Dari Pak Mahfuz tidak? Oke. Dari pemerintah pusat? Dari akademisi mungkin ada tanggapan? Sudah cukup, mungkin perlu dikaji ulang agar bisa tetap lestari dan berkelanjutan sehingga anak cucu kita bisa menikmati lobster juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Dari forum ini dapat disimpulkan bahwa tidak masalah untuk mengekspor benih lobster, tetapi harus adanya pengkajian ulang mengenai ukuran lobster yang akan diekspor dan tidak merusak ekosistem yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah
hadir dalam forum tersebut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.